haula wala quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka meneruskan pelajaran hikmah atau filsafat kita. Pada pertemuan yang lalu, sebagai pertemuan awal setelah kita libur, kita sudah terangkan tentang filsafat. Kaitannya juga dengan irfan. Jadi kita ada filsafat, ada tasawuf. Filsafat sore hari, tasawuf malam hari. Kalau kita ingin singkatkan apa perbedaan filsafat dan tasawuf, kita bisa sederhanakan bahwa filsafat itu adalah mempelajari hakikat segala sesuatu, seperti kata ada. Karena kita sering sekali berbicara tentang ada meja, ada planet, ada bulan, ada matahari. Kata ada sering kita gunakan. Apakah yang kita sebut ada itu benar-benar ada? Ini dibicarakan dalam satu cabang filsafat namanya ontologi. Kemudian kita bertanya lagi, bagaimana kita ketahui bahwa yang kita katakan ada itu benar-benar ada. Bukan lagi ada, tapi benar. Kan ada benar, ada tidak benar. Jadi kalau berbicara tentang kalau berbicara tentang adanya itu ontologi. Kalau berbicara tentang benarnya, apakah benar atau tidak benar, bagaimana kita tahu itu benar, apa patokannya sehingga kita mengatakan benar, nah itu adalah epistemologi namanya. Jadi ada ontologi, ada epistemologi. Jadi kalau ontologi, titik tekannya pada apa itu ada. Kalau epistemologi berbicara tentang benar, pengetahuan. Makanya epistemologi biasa disebut dengan ilmu tentang pengetahuan. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu sehingga sesuatu itu kita katakan benar. Itu namanya epistemologi. Epistem dan logos. Epistem itu artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Sedangkan ontologi, ontos dan logos. Ontos itu artinya ada dan logos artinya pengetahuan tentang ada. Nah, setelah kita kemudian tahu bahwa itu benar, ada dan sebagainya, maka kemudian kita ada perbuatan. Manusia itu punya perbuatan manusia. Nah, berbicara tentang perbuatan manusia, maka berbicara tentang aksi. Perbuatan itu kan tindakan. Tindakan itu kan bahasa Inggris action, aksi. Lalu kemudian disebutlah dengan aksiologi. Ilmu tentang perbuatan manusia, aksiologi. Termasuk cabang daripada aksiologi nantinya adalah filsafat moral. Karena moral itu kan berkaitan dengan perbuatan. Nah, jadi ini adalah kurang lebih pembahasan di dalam filsafat. Jadi filsafat itu terbagi 3 cabang besar. Ada epistemologinya, ada ontologinya, dan ada aksiologinya. Terkadang juga orang masukkan teologi, ya, walaupun ada juga yang menganggap bahwa teologi itu adalah bagian daripada ontologi. Sedangkan kalau berbicara tentang irfan atau kata tasawuf, itu berbicara tentang hakikat diri kita, hakikat Tuhan. Jadi spesifikasinya adalah pada diri manusia dan Tuhan. Di situ. Biasanya setiap orang berbicara tentang tasawuf atau irfan atau gnostik, itu berbicara tentang satu pernyataan yang dialamatkan kepada Nabi, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tapi ini pembahasannya di malam hari nanti. Nah, jadi sekarang kita bicara tentang hikmah filsafat, dan itu yang kita pelajari sekarang ini. Dalam hikmah yang kita pelajari ini, kita sebut hikmah, artinya lebih spesifik dari filsafat sebetulnya. Jadi kira-kira kalau kita katakan, apa itu hikmah? Apa bedanya dari filsafat? Kalau filsafat itu adalah
terminologi umum, terma umum, sedangkan yang disebut dengan hikmah adalah lebih khusus pada filsafat Islam. Jadi kalau hikmah ini adalah lebih spesifik pada filsafat Islam. Jadi caranya agama, terutama Al-Quran, memandang filsafat. Makanya rata-rata filosof Islam dulu itu adalah ahli Quran. Rata-rata punya tafsir Al-Quran. Misalnya contohnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini ada termasuk filosof. Ya walaupun dia lebih banyak dimasukkan ke dalam irfan, tetapi pembahasan irfan itu kan didahului dengan filsafat. Jadi dia adalah punya tafsir Ibnu Arabi namanya. Begitu Ibnu Sina. Ibnu Sina itu penghafal Al-Quran. Ibnu Sina di masyarakat kita lebih dikenal sebagai dokter, ya, Avicenna. Tapi Avicenna atau Ibnu Sina ini sebetulnya aslinya adalah penghafal Al-Quran. Yang kemudian sangat dalam pengetahuannya tentang filsafat, logika, matematika, bahkan musik. Nah, itu adalah Ibnu Sina. Jadi ulama-ulama dulu itu bersifat apa? Bersifat prolifik namanya. Prolifik itu artinya mengetahui banyak hal. Kalau kita sekarang ini kan seakan-akan diarahkan untuk mengetahui satu disiplin ilmu saja, di situ saja. Nah, sehingga kita kemudian tidak memiliki semacam wawasan yang cukup luas untuk melakukan anjang sana relasi-relasi pengetahuan. Nah, ketika kita tidak memiliki cukup ruang pengetahuan untuk melakukan anjang sana itu traveling pengetahuan antar satu disiplin ke disiplin ilmu lainnya, maka cenderung pengetahuan kita bersifat sempit. Ya, luas tapi sempit, artinya dalam tapi sempit. Ya, kayak orang ngebor ke bawah itu kan dalam tetapi sempit. Ya. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau dia dalam dan luas, itu seperti misalnya lautan. Lautan itu luas tapi dalam. Nah, jadi inilah yang dilakukan oleh para filosof Islam dulu. Seperti misalnya Al-Kindi, Al-Farabi itu ulama semuanya. Nah, mereka yang mengembangkan filsafat Islam, tentu saja juga ada tekanan-tekanan yang berbeda di antara mereka, sehingga para filosof Islam ini ada yang biasanya penekanan filsafatnya pada filsafat Socrates, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Sina, sehingga Ibnu Sina disebut sebagai mazhab peripatetisme dalam Islam. Peripatetis itu adalah filsafatnya Socrates. Ya, filsafat Socrates itu disebut dengan peripatetik. Kemudian ada filsafatnya Plato, ya, Plato dan Neoplatonisme, Plotinus. Ada yang menganggap bahwa Ibnu Arabi itu lebih penekannya kepada Neoplatonisme, Ibnu Arabi. Sedangkan ada yang berbicara tentang iluminasi. Iluminasi itu artinya cahaya. Nah, itu adalah terjadi pada Syuhrawardi. Jadi ini ada semuanya dalam Islam. Jadi ada 3 cabang besar filsafat dalam Islam. Yang pertama adalah peripatetisme Ibnu Sina. Bukan hanya Ibnu Sina, tapi besar pada Ibnu Sina. Ada yang mengatakan Al-Farabi, Al-Kindi juga adalah peripatetik. Kemudian ada juga yang penekanannya pada gnostik seperti Ibnu Arabi, ya, yaitu metafisik. Itu adalah Ibnu Arabi penekanannya di situ. Kemudian ada juga hanya menyangkut masalah isyrak, yaitu bagaimana caranya Tuhan yang tunggal, yang esa, yang non materi itu kok bisa menciptakan, lahirlah alam semesta. Bagaimana caranya dia yang diumpamakan sebagai cahaya tiba-tiba menjadi benda-benda langit dan sebagainya. Nah, dia mengumpamakannya dengan cahaya. Cahaya itu adalah memancar. Makanya iluminasi disebut dengan iluminasionis. Ya. Jadi iluminasi memancar. Nah, maka kemudian bahasa Arab iluminasi itu adalah isyrak. Kalau matahari terbit dari timur itu kan namanya memancar, isyrak. Di isyrak itu atau masyrik itu tempat memancarnya matahari. Maka filsafatnya sudah dengan isyraki, iluminasionis. Nah, itu adalah pada Syuhrawardi. Nah, 3 rangkaian filsafat Islam yang besar inilah nanti kemudian yang dikonstruksi secara integral dan holistik, bukan hanya dengan menjahit, tetapi meramu menjadi satu kesatuan yang disebut dengan filsafat wujud oleh Mulla Sadra. Seperti itu. Nah, inilah yang kita pelajari. Buku yang kita baca sekarang atau kita pelajari ini adalah buku karya Mulla Sadra. Itu
yang berbicara tentang wujud, ya, bicara tentang ada. Tadi kita bicara tentang ontologi. Nah, sekarang mari kita masuk ke buku ini. Kita kita lihat dulu di sini, ini yang buku aslinya ya. Ini kita kemarin sampai di prinsip yang ketujuh ya, jadi kita di sini kemarin ya ini. Jadi ini adalah prinsip yang ketujuh ini ya. Prinsip yang ketujuh mengenai pandangan-pandangan yang salah perihal ilmu Tuhan ya, terhadap hal-hal partikular. Jadi contohnya, apakah Tuhan mengetahui partikularitas segala sesuatu? Misalnya kita punya air. Apakah Tuhan benar-benar mengetahui sampai pada tingkat hidrogen, oksigen? Kan itu partikular dari air kan adalah hidrogen, oksigen. Kemudian apakah Tuhan mengetahui partikularitas daripada hidrogen? Hidrogen itu kan atom. Atom itu kan ada elektronnya, ada proton dan neutronnya. Apakah bagaimana Tuhan mengetahui partikularitas seperti itu? Kalau dia mengetahui seperti itu, dan pertanyaan di manakah terletak pada zat Tuhan, pada diri Tuhan? Bukankah Tuhan itu bersifat sederhana, bersifat simple, bersifat basit? Basit itu artinya tak tersusun, tidak murakab, tidak terkonstruksi, ya tidak terstruktur. Karena kalau zatnya Tuhan terstruktur, terkonstruksi, tersusun, maka tentu ada yang mendahulunya, yaitu penyusunnya. Maka syarat logis zatnya Tuhan itu harus sederhana. Sederhana ya, tidak tersusun. Pasti harus tunggal. Karena kalau tersusun kan berarti zatnya tidak tunggal. Namanya tersusun itu lebih dari satu. Seperti kalau kita membayangkan meja, itu ada kakinya, ada ada buat nulisnya, kakinya buat menopang, kemudian yang di atas itu flatnya adalah merupakan tempat nulis, itu tersusun ya. Belum lagi dengan ada pakunya untuk mengikat antara kaki dan badan meja, sehingga paku termasuk salah satu penyusun sebuah meja. Nah, jadi meja itu kalau kita bayangkan tidak 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 dari awal, dia ada pendahulunya sebelumnya, yaitu kayu, kemudian balok, kemudian ada paku, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah namanya tersusun. Nah, kalau Tuhan juga tersusun, maka berarti kan ada penyusunnya. Tidak benar kata-kata dia adalah yang paling awal. Dia mendahului segala sesuatunya. Nah, jadi dengan demikian, syarat zatnya Tuhan itu adalah simpel, sederhana. Nah, kalau zatnya Tuhan itu simpel atau sederhana, pertanyaannya bagaimana dengan pengetahuan partikular? Partikular kan artinya banyak. Seperti tadi misalnya meja. Ya, kemudian apalagi? Kemudian macam-macam lah, seperti misalnya jenis-jenis air, jenis-jenis cangkir misalnya, itu kan banyak, rumah, dan seterusnya. Pokoknya alam semesta ini adalah alam yang plural, alam yang banyak, ya, alam yang majemuk. Nah, apakah pengetahuan itu bagian daripada zatnya Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Kalau pengetahuan itu bagian daripada zatnya Tuhan, berarti otomatis zatnya Tuhan terdiri daripada partikularitas pengetahuannya. Kamu gitu. Nah, dengan demikian inilah yang dibicarakan di prinsip yang ketujuh yang kita sudah lewati. Itu mengenai pandangan-pandangan yang salah. Jadi yang salah saja perihal ilmu Tuhan atas hal-hal partikular. Ya. Apakah pengetahuan Tuhan itu melekat pada zatnya atau tidak? Ya, seperti itu. Dan kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu di sini ya. Yang dia pengetahuannya atas hal-hal kontingen, bukanlah atas bentuk-bentuk tertulis ya dalam hakikatnya. Sebagaimana pandangan guru para filosof Aristoteles ya, dan peripatetis Socrates maksudnya. Tadi kita sebut peripatetis dan pengikut-pengikut mereka. Peripatetis ini kalau bahasa Arab namanya masyaiyah. Karena peripatetis itu artinya berjalan-jalan. Dan pengikut mereka.
Tidak pula pengetahuannya atas hal-hal yang kontingen. Yang kontingen itu yang mungkin ya. Ya, jadi apa namanya? Wujud kontingen itu wujud mungkin. Ya, mungkin wujud. Kan selain Tuhan itu kan mungkin ada, mungkin tidak ada. Jadi yang disebut tadi partikular itu adalah sesuatu yang sifatnya kontingen. Kontingen itu atau kontingen itu adalah sesuatu yang mungkin. Ya mungkin ada, mungkin tidak ada. Ya seperti kita sekarang ada, tetapi nanti meninggal tidak ada lagi. Kan berarti mungkin ada, mungkin tidak ada. Jadi orang yang sudah meninggal sekarang kita tidak lihat lagi, kita anggap tidak ada. Jadi tidak pula pengetahuan atas hal-hal yang kontingen sama dengan esensi hal-hal kontingen. Jadi ada hal-hal yang kontingen, ada esensi hal-hal kontingen yang ada secara eksternal karena pengetahuannya kekal, sedangkan hal-hal yang kontingen muncul di dalam waktu. Nah ini dia. Jadi kita lihat di sana ada pengetahuan. Pengetahuan Tuhan itu bersifat abadi, seabadi zatnya, ya karena zat apa pengetahuan itu kan sifat dari zatnya. Jadi kita sampaikan bahwa di dalam pelajaran irfan kita itu kan Tuhan itu punya zat. Kemudian di luarnya zat ada sifat. Di luarnya sifat kemudian ada perbuatan, af'al namanya. Itu kan. Jadi artinya af'al perbuatan Tuhan itu muncul daripada sifatnya, sifat muncul daripada zatnya. Jadi kita sudah terangkan di pelajaran malam ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengetahuinya ikuti pelajaran malam. Ya. Jadi kalau di pelajaran irfan itu kita bicara tentang tiga ini. Jadi yang disebut dengan af'al yaitu penciptaan. Jadi semua nama-nama seperti pencipta, pengasih itu adalah af'al perbuatan Tuhan. Nah, perbuatan Tuhan ini kan muncul daripada sifatnya. Nah, sifat itu kita biasa dengar ada kata-kata apa namanya seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsi dan sebagainya. Nah, sifat ini adalah muncul dari mana? Muncul dari zatnya. Kalau sifat itu kalau di Sunni atau di Asy'ariyah itu dipelajari ada 20 sifat, ya, 20 sifat Tuhan. Kemudian di dalam afal perbuatan asma ada 99. Jadi kan begitu semakin ke sini semakin banyak. Ya sebetulnya kalau kita perhatikan Quran bukan hanya 99, lebih banyak dari itu. Cuma disederhanakan biar gampang diingat 99. Ya jadi kesimpulannya nama-nama Tuhan ini adalah semua realitas eksternal yang bisa kita apa namanya lihat dengan panca indera dan kita pikirkan itu adalah asmanya atau afalnya. Lalu ini muncul daripada sifatnya. Ya, kalau sifat itu artinya sesuatu yang melekat pada dirinya tanpa berbuat pun sifat. Seperti misalnya ada orang tinggi. Tinggi itu tidak terkait dengan perbuatan. Ya, yang terkait dengan perbuatan itu adalah seperti memberi. Memberi itu kan perbuatan. Tapi kalau tinggi bukan perbuatan, melekat pada diri seseorang. Misalnya pohon kelapa tinggi, yaitu memang sifat yang melekat pada pohon kelapa tinggi, sama gitu. Nah, jadi kalau ada orang misalnya tinggi, itu adalah melekat pada dirinya, bukan perbuatan. Jadi tinggi itu bukan perbuatannya. Kalau perbuatan itu seperti makan, minum, ya, kemudian memberi, menerima, berbicara, itu adalah perbuatan. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara sifat dan perbuatan. Nah, sifat ini tadi misalnya tinggi, kalau misalnya seperti seseorang tinggi, lalu kemudian berkulit putih, berkulit kuning, itu kan apa namanya bukan perbuatan, ya. Rambutnya ikal, nah itu adalah sifat bukan perbuatan, karena rambut ikal itu bukan perbuatan. Nah jadi dari apa namanya dari sifat muncullah perbuatan. Lalu sifat muncul dari mana? Karena banyak juga sifat kan tadi banyak, ada tinggi, ada putih dan sebagainya kalau orang. Nah, itu muncul dari zat namanya. Jadi adalah zat. Nah, jadi yang paling terdalam itu adalah zat, dan zat itu adalah disepakati oleh para ahli teologi bahwa zatnya Tuhan itu pasti sederhana, simple, basit, ya, tidak tersusun, dan itulah yang tunggal murni. Jadi zatnya Tuhan itu adalah tunggal. Nah, dengan demikian bagaimana dengan pengetahuan? Nah, pengetahuan ini adalah bagian daripada sifatnya, bukan zatnya. Ya, jadi pengetahuannya Tuhan itu bersifat kekal, ya kekal. Sedangkan yang berkaitan dengan kontingen ini berkaitan dengan perbuatannya Tuhan. Jadi ini adalah berbeda. Jadi dengan demikian dikatakan bahwa karena pengetahuannya kekal, sedangkan hal-hal yang kontingen muncul di dalam waktu. Artinya di dalam ruang waktu, ya dalam ruang waktu. Tapi apakah Tuhan tidak tahu secara partikular? Nah ini dia pertanyaannya. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, ya.
Jadi diskusinya kalau kita mundur ke sana ya kita bisa mundur satu bab. Nah sekarang kita masuk ini yang kemarin nih ya, mengenai pandangan-pandangan yang salah perihal ilmu tadi Tuhan tadi ya kita sudah bahas sedikit. Kalau yang ini biar kelihatan besar, ini kita bikin apa di crop satu-satu halaman ya. Ini pendapat Mu'tazilah, pendapat Asy'ariyah, ini ada semua. Kita sekarang masuk pada baru ya. Ini adalah yang ke pembahasan kita yang kelima nih. Ya. Ini adalah yang ke-8, prinsip ke-8. Ya, ini adalah prinsip ke-8. Yaitu mengenai pembagian pembicaraannya. Pembagian pembicaraannya. Pembicaraannya itu adalah kalamnya Tuhan. Ya. Jadi salah satu sifat itu kan kalam, berbicara, bukan pembicaranya. Jadi berbicara, sifat berbicara. Kemudian ada wicara setiap pembicaraan. Jadi manusia itu pada dasarnya berbicara. Ya, kalau dia mengatakan pergilah itu salah satu bentuk daripada pembicaraan. Nah sekarang sekali kita belajar tentang prinsip yang ke-8, yaitu mengenai pembagian pembicaranya. Bagi yang baru datang kita sampaikan dulu di sini ya. Kita kembali ke sini. Lihat kembali ke sini ya. Kita lihat dulu. Ya ini dia. Nah ini ada yang kita akan pelajari adalah 16 prinsip. Ya ini ada 16 prinsip. Yang pertama ini kita lihat. Prinsip pertama adalah laduni. Laduni itu prinsip pengetahuan huduri. Laduni itu laduni dari sisinya. Biasa kita di Indonesia sebut ilmu laduni. Ya, biasa disebut juga dengan huduri. Jadi ini adalah prinsip pertama, prinsip laduni, yaitu pembagian maujud dan pembagian wujud pertama. Ingat, maujud dan wujud dua hal yang berbeda. Prinsip yang kedua, arsyia, arash, kita sudah bahas juga. Mengenai kesederhanaan wujud, basitia di sini. Ya. Prinsip ketiga, masyrikia. Jadi masyrik, ingat dari kata masyrik. Masyrik tempat terbitnya cahaya, masyrik. Dari kata syuruk, kalau yang biasa salat kalau matahari terbit namanya salat syuruk. Jadi prinsip ketiga masyrikia mengenai ketunggalan wujud wajib. Jadi ketunggalan wujud wajib kita bicarakan tadi. Wujud itu harus tunggal murni. Prinsip yang keempat mengenai perbedaan fundamental antara konsep dan realitas wujud. Jadi perbedaan fundamental antara konsepnya dan realitas wujud. Kemudian prinsip yang kelima mengenai hubungan sifat-sifat Tuhan dengan zatnya, mengenai hubungan sifat-sifat Tuhan dengan zatnya. Ya. Tadi kita sudah bicara juga ini tentang perbuatan sifat dan zat. Yang di sini hanya dibatasi sifat dan zat. Kata-kata sifat-sifat menunjukkan dia banyak, sedangkan zat cuma satu. Ya. Jadi hubungan relasi antara sifatnya dan zatnya, sifat-sifat dan zatnya. Prinsip yang keenam mengenai ketunggalan dan kesempurnaan ilmu Tuhan. Jadi kita di sini sudah masuk pada ilmunya. Ya. Dimasuk pada yang keenam adalah ilmu Tuhan. Mengenai ketunggalan dan kesempurnaan ilmu Tuhan. Jadi ada kata ketunggalan. Nah, ketika berbicara ketunggalan, maka konsekuensinya muncul yang ketujuh. Apakah Tuhan mengetahui yang partikular? Kalau ilmunya Tuhan tunggal, apakah dia tahu yang partikular? Kalau dia tahu bagaimana partikularitas itu, bagaimana partikular ini muncul dari ilmunya Tuhan yang tunggal. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini tadi yang dibicarakan mengenai pandangan-pandangan yang salah perihal ilmu Tuhan atas hal-hal partikular. Dan perlu kita sampaikan di awal pembahasan kita sedikit tadi di sini, bahwa di dalam Islam itu bukan hanya ada cabang-cabang fikih seperti Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, tetapi ada juga cabang-cabang perbedaan-perbedaan dalam hal teologi. Ya, kalau teologi ilmu kalam namanya dalam Islam. Dalam ilmu kalam, ya. Kalau di dalam fikih tadi ada perbedaan antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, maka di dalam teologi juga ada perbedaan antara Qadariyah, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Qadariyah, dan sebagainya. Asy'ariyah dan dan ada beberapa lagi. Tapi yang terkenal itu tadi, yaitu yang paling terkenal itu adalah Qadariyah. Bukan Qadiriyah, Qadariyah. Kalau Qadiriyah itu adalah tarekat. Qadariyah
Qadar. Yang kedua adalah Mu'tazilah. Ya. Yang ketiga adalah ada Jabariyah. Ada Jabariyah. Yang keempat kemudian ada Asy'ariyah. Ini yang empat yang paling terkenal. Jadi kalau di dalam fikih juga itu ada empat yang terkenal. Ya, ada sebetulnya ada lima, tapi yang terkenal itu adalah Hanafi, Hanafiyah, ada Maliki, ada Syafi'i, dan ada Hambali. Di dalam teologi juga ada empat yang terkenal tadi. Nah, jadi ada pandangan-pandangan yang berbeda tentang masalah teologi. Nah, inilah yang kemudian dibicarakan di sini. Mengenai pandangan-pandangan yang salah perihal ilmu Tuhan atau atas hal-hal partikular. Mungkin kita berpikir, kenapa mesti kita mempelajari pandangan-pandangan yang salah atau pandangan-pandangan tersebut yang terlalu banyak itu memusingkan kita. Ya, tanpa kita sadari sebetulnya kita berada pada salah satu dari berbagai macam pandangan itu. Sadar atau tidak sadar. Nah, bagaimana kemudian kita tahu ternyata saya seperti ini, kita mempelajari mereka. Ada di antara kita pandangan teologinya seperti Jabariyah. Kalau ada orang sedikit-sedikit menuju ke atas, nah itu namanya Jabariyah, karena semuanya sudah ditentukan Tuhan. Seperti itu. Kalau ada yang selalu mengatakan mengakukan dirinya, nah itu adalah Qadariyah. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada yang mengatakan bahwa ya cukuplah akal pikiran manusia saja, itu adalah mendekati Mu'tazilah. Jadi masing-masing kita itu sebetulnya tanpa kita sadari, kita adalah bagian daripada mazhab-mazhab teologi atau kealiran-aliran teologi itu yang dibicarakan itu. Ya, jadi kita mempelajari mereka sebetulnya apa? Mempelajari diri kita untuk mengetahui di mana kekurangannya. Dan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan kita biasanya dilihat kontranya. Kita lihat juga cara pandangan orang lain. Jadi contohnya untuk mengetahui sesuatu kan biasanya dibandingkan dengan yang lain. Jadi salah satu unsur penting dalam pikiran itu bersifat komparasi namanya. Komparasi, membanding-bandingkan. Nah, makanya kemudian di sini dibutuhkan namanya penghormatan kepada perbedaan. Karena tidak bisa kita membanding-bandingkan kalau kita menolak perbedaan. Salah satu cara untuk menemukan yang terbaik kan membandingkan. Kita membeli mobil misalnya, kita bandingkan ini mobil apa nih? Ada mobil A, mobil B, mobil C. Ya, kita bandingkan dulu masing-masing apa kelebihan dan kekurangannya. Baru kemudian kita memilih. Nah, dengan demikian, karena salah satu unsur penting dalam pikiran itu adalah komparasi, dan manusia adalah makhluk yang berpikir, maka manusia harus menerima komparasi dan toleransi. Menerima perbedaan dan keberadaan pihak lain. Kalau bahasa lainnya, kita harus siap untuk berkoeksistensi. Kita harus siap hidup bersama. Kalau kita tidak siap hidup berkoeksistensi, ya tidak bisa kita melakukan komparasi. Tidak bisa kita melakukan komparasi berarti seperti kita katak dalam tempurung. Seperti kata dalam tempurung atau seperti dalam alegori Plato. Nah, kalau Bapak Ibu nanti searching di Google ada alegori Plato. Ya. Alegori Plato itu ibarat orang yang hidup dalam gua. Satu-satunya kebenaran adalah bayangannya sendiri, tidak ada lagi yang lain. Kenapa? Karena tidak pernah mau keluar dari gua, tempat tertutup itu. Kalau bahasa di kita di Asia Tenggara diumpamakan seperti kodok dalam tempurung, katak dalam tempurung. Ya. Katak dalam tempurung itu adalah suaranya memang besar, tetapi dia bangga hanya berada di dalam tempurung itu. Tidak pernah mengakui kalau ada kehidupan di luar tempurung itu. Nah, inilah pentingnya kita menerima namanya perbedaan. Dan agama Islam kita luar biasa. Tuhan mengatakan kalau Tuhan ingin menjadikan semuanya orang satu, pasti bisa. Tapi Tuhan membiarkan terjadi perbedaan, dan dalam perbedaan itu tidak boleh memaksakan kehendak. Al-Quran mengatakan jangankan kehendak pribadi kita, agama pun yang jelas-jelas dari Tuhan ini tidak boleh dipaksakan kepada pihak lain. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan di dalam beragama. Jadi prinsip ketujuh ya. Nah, sekarang kita masuk pada yang ke-8 ini, prinsip yang ke-8. Ini dia, ya. Mengenai pembagian pembicaraannya tadi, pembagian. Jadi kita sekarang masih masuk 8. Kita sampaikan ini sehingga bagi Bapak Ibu yang baru ikut bisa download buku ini dan bisa baca di sana. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami bisa kita tanyakan di grup di diskusi kita ini. Di prinsip yang ke-8 mengenai pembagian pembicaraannya.
Kemudian prinsip ke-9 nanti mengenai penyatuan Tuhan dan pembicaraannya dalam seluruh wujud, yaitu yang disebut dengan istilah nafs ar-Rahman, nafsu Rahman. Bagi yang biasa ikut tadabbur, kita sering menyebut kata-kata nafsu Rahman, lawannya nafs zulman. Jadi ada nafsu Rahman, ada nafs zulman. Nafs Rahmani dan nafs zulmani. Ya, kalau kita ingin membersihkan jiwa kita, yang harus kita hadirkan adalah nafsu Rahman. Dan nafsu Rahman hanya bisa muncul aktual apabila kita bersihkan jiwa kita dari nafs zulmani. Nah, maka dalam dalam ikon tauhid kita tulisannya la ilaha. La ilaha itu artinya semua sifat-sifat yang zulmani harus kita keluarkan. Karena semua sifat-sifat yang membesarkan selain Allah itu berasal daripada zulmani. Nah, setelah kita keluarkan baru bisa muncul aktual sifat-sifat rahmani. Setelah sifat-sifat rahmani nanti muncul, maka ternyata yang muncul adalah dia tajalli namanya. Makanya di dalam irfan kita pelajari ada 3 proses tajalli Tuhan dalam diri kita, pentajalian Tuhan pada diri kita. Yang pertama adalah namanya takhalli, pengosongan. Baru kemudian tahalli, pengkondisian. Baru yang terakhir tajalli. Nah, itu biasanya dibahas dalam tasawuf. Nah, jadi ini adalah ada nafsu Rahman. Yang ke-10, prinsip ke-10 adalah mengenai kesatuan yang mengetahui dan yang diketahui. Jadi adanya kesatuan antara yang mengetahui dan diketahui. Jadi kalau ada pengetahuan, berarti kan ada 2 di sana unsur. Ya, ada yang mengetahui dan ada yang diketahui, baru muncul pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah kesatuan antara yang mengetahui dan yang diketahui. Ya, kesatuan itu adalah al-ittihad bainal alim, yang mengetahui itu bahasa Arabnya al-alim, yang diketahui al-ma'lum, jadi bainal alim wal ma'lum. Adanya kesatuan antara yang mengetahui dan diketahui. Artinya dalam pandangan prinsip nomor 10 itu, ini setiap kita berpengetahuan, maka terjadi penyatuan antara yang mengetahui dan diketahui. Nah, di sini nanti kita lihat jemaah sekalian, bahwa Tuhan itu menyatu dengan semua makhluknya, tinggal bagaimana caranya tadi di pasal nomor 7 dan 8 ini berbicara tentang pengetahuan Tuhan terhadap hal-hal yang partikular. Karena Tuhan pasti mengetahuinya dan terjadi penyatuan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan dia ada di mana saja apapun ada. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali Tuhan bersama dengan yang ada itu. Jadi mengetahui mengenai kesatuan namanya. Ini bukan hanya Tuhan, kitanya begitu. Kalau kita mengetahui sesuatu, kita menyatu dengan sesuatu itu. Coba kita renungkan, kenapa disebut kita mengetahui sesuatu? Ya karena sesuatu itu hadir pada diri kita. Kalau sesuatu tidak hadir pada diri kita, kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau sesuatu tidak hadir pada diri kita, tidak ada pengetahuan kita sama sekali. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu, karena sesuatu itu hadir pada diri kita. Jadi pengetahuan itu, knowledge itu adalah kesatuan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Kemudian prinsip ke-11 yaitu mengenai nama-namanya, asma-asmanya yang agung. Prinsip yang ke-12 mengenai cara aktivitas. Aktivitas Tuhan sehubungan dengan alam, perbuatan Tuhan kaitannya dengan alam. Kemudian prinsip yang ke-13 mengenai kebermulaan alam. Apakah alam bermula atau tidak bermula, kan begitu. Kemudian prinsip kalau dia bermula, bagaimana cara permulaannya. Kalau dia tidak bermula, apa awalnya, seperti itu. Prinsip ke-14 mengenai hubungan jiwa dan tubuh badan. Kita ini kan punya 2 unsur. Jadi kita ini dalam ilmu jiwa terkadang dibagi 2 unsur, jiwa dan raga, kan begitu. Raga adalah tubuh, jiwa adalah rohani kita. Nah, apakah benar memang ada 2, kira-kira gitu? Apakah memang benar ada 2 ini? Ya. Ada dualitas, karena dualitas ini selalu dipelajari sejak zaman filsafat Yunani, sudah ada dualitas. Ya. Ada dualitas jiwa dan badan, jiwa dan tubuh. Ya. Apakah benar-benar jiwa dan tubuh itu 2 entitas yang terpisah? Begitu. Kemudian yang ke-15, prinsip ke-15 mengenai kesatuan tubuh dan jiwa. Ya, kesatuan tubuh dan jiwa. Lalu kemudian disebut dengan planet-planet ataukah benda-benda langit. Kesatuan tubuh dan jiwa. Ya, satu tubuh dan jiwa, lalu kemudian semesta, apa hubungannya?
Nah, inilah yang kita pelajari di prinsip 15. Prinsip terakhir nantinya adalah kemungkinan. Ini tadi kita sudah kan kontingensi, kontingen. Kemungkinan, makanya kita katakan tadi kalau dia wujud mungkin namanya wujud kontingen. Ya, kemungkinan. Jadi semua yang mungkin, ya lawan daripada mungkin itu kan adalah mutlak. Ya, wajib. Makanya ada dua wujud, ada wujud yang wajib, mutlak, dan ada wujud yang mungkin. Ya, itu biasa kita pelajari dalam filsafat. Nah, biasanya yang disebut dengan mungkin adalah kosmos fisik. Ya, yang ada di dalam materi, ruang, dan waktu. Ya, kosmos fisik. Nah, jadi inilah Mas Serba pembahasan kita ke depan. Jadi kita sekarang di prinsip yang ke-8. Ya, jadi pas pertengahannya kan 16 ini. Kita sudah lewati 1 sampai 7. Ya, sekarang kita masih ada 9 lagi, 8 sampai 16 itu 9. Jadi kita ulangi lagi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui yang 1 sampai 7, silakan merujuk buku ini. Ya, buku ini bisa kita download secara gratis di Playbook. Ya, Playbook. Kita tinggal enaknya kalau dibentuk bentuk download seperti ini PDF atau berbentuk buku e-book seperti ini. Kalau e-book seperti ini kita tinggal bisa digede-gedein. Jadi kalau bagi mereka yang agak matanya kurang bagus kan bisa di zoom, ya bisa menjadi jelas. Sedangkan kalau dalam bentuk buku kan harus difotokopi besar baru bisa menjadi besar. Baiklah, kita kembali ke sini ya. Jadi ini adalah prinsip yang ke-8 mengenai pembagian pembicaranya. Biasanya kita kalau pendek-pendek ini kita baca dari awal, tapi ini karena panjang ya, dan mayoritas kita belum bahasa Arabnya masih kurang ini, jadi kita langsung ke sini saja. Jadi kesimpulannya juga masih mendiskusikan tentang perbedaan-perbedaan ini. Ya, jadi ini masih berbicara tentang Asy'ariyah. Ini Asy'ariyah. Ya. Nah, sekarang kita ke sini. Ya. Pembicaraan Tuhan. Jadi pembicaraan Tuhan maksudnya bukan pembicaraan kita, jadi pembicaraan dalam kurun Tuhan. Jadi pembicaraan yang dimaksud di sini pembicaraan Tuhan. Ingat Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang Tuhan, semua kata-kata yang kita gunakan berkenaan dengan Tuhan itu sama dengan kata-kata yang kita gunakan pada diri kita. Seperti Tuhan berbicara, kan begitu. Tuhan berbicara, Tuhan itu mencintai, menyayangi, itu kan sama yang kita gunakan pada diri manusia. Tapi camkan Pak sekalian bahwa kita harus membuat pemahaman di pikiran kita bahwa caranya Tuhan berbuat dengan kita berbeda. Ya, tidak sama. Karena kalau kita anggap benar-benar sama, berarti Tuhan manusia juga. Saya kita berbicara dengan apa? Dengan mulut kan? Berarti Tuhan kan terdiri daripada ada mulutnya juga, ada matanya juga, kan begitu. Dan mulut kita berbicara itu tidak tunggal. Di dalamnya ada lidah, ada langit-langit, ada bibir. Itu kan untuk kita bisa berbicara kan harus ada bibir. Coba kalau Bapak Ibu berbicara tapi bibirnya ditutup, ya tidak bisa berbicara. Jadi permainan antara bibir atas bibir bawah itu sangat penting dalam pembicaraan. Kemudian permainan lidah kita ke langit-langit, ke bawah, ke depan, ke dasar itu penting sekali. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita berbicara ada kombinasi antara lidah, lisan, kemudian bibir, gigi, bahkan gigi ya. Makanya kalau orang misalnya sudah tidak ada giginya, pasti ada pembicaranya sudah tidak sesempurna orang yang masih ada giginya. Kemudian langit-langit, ya langit-langit itu juga. Jadi kalau misalnya Tuhan kita bayangkan berbicara seperti itu kan berarti Tuhan punya kepala dan di dalam kepalanya ada mulut seperti kita. Itu pasti salah. Jadi kesimpulannya gini, setiap kita menggunakan pembicaraan tentang perbuatan Tuhan termasuk berbicara, itu harus kita namanya tanzih. Kita sudah sampaikan ini. Jadi setiap kita menggunakan bahasa yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan, itu menggunakan bahasa kita manusia. Nah, makanya karena menggunakan bahasa kita manusia, namanya proses itu disebut dengan tashbih, penyerupaan. Nah, tetapi apakah Tuhan serupa dengan manusia? Tentu tidak. Tetapi kata yang kita gunakan, kata yang serupa yang kita gunakan pada manusia. Penggunaan kata yang serupa antara Tuhan dan manusia, ingat, penggunaan kata doang, kata saja, menunjukkan ada namanya tashbih, penyerupaan. Tapi apakah penyerupaan itu benar serupa? Tidak. Maka dibutuhkan namanya tanzih. Jadi tanzih itu artinya melepaskan Tuhan dari pikiran kita bahwa Tuhan seperti kita manusia. Jadi jangan bayangkan Tuhan berbicara pakai mulut, pakai lidah,
pakai langit-langit, pakai gigi, bukan. Ya. Nah, jadi itu harus kita bayangkan. Makanya dikatakan sih pembicaraan dalam kurung Tuhan, supaya kita membayangkan ini bukan pembicaraan kita, pembicaraan Tuhan. Kalau kita berbicara, Pak sekalian, itu adalah hasil bicara kita terikat ruang waktu. Yang namanya berbicara itu kan adalah susunan huruf-huruf keluar. Ya. Kalau saya katakan ba, itu kan berarti huruf B dulu baru huruf A, kan begitu. Ba itu adalah B baru A. Nah, itu susunan. Baca, nah itu artinya ba dulu baru ca, kan begitu. Jadi ada susunan itu, dan itu adalah waktu. Apakah Tuhan kalau berbicara terikat ruang waktu juga? Wah, ini fatal. Jadi oleh sebab itu kita harus tanzih Tuhan dari sifat-sifat seperti itu. Pembicaraan Tuhan tidak seperti pandangan kaum Asy'ariyah. Tadi Asy'ariyah kita sudah lihat. Jadi kita sudah sampaikan tadi pandangan teologi ilmu kalam itu ada 4 tadi ya, yang paling terkenal. Ada tadi Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, dan ada Asy'ariyah. Jadi begitu 4 ya. Lagi-lagi pertama Qadariyah, bukan Qadiriyah, Qadar. Kalau Qadiriyah Abdul Qadir Jailani, kalau Qadariyah Qadar. Kan kita di dalam biasa kita dengar itu ada istilah qada dan kadar. Nah itu kadar ya. Jadi dari kata kadar itu dari kata kadar. Ya ada kata-kata dalam Al-Qur'an Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Qaddar itu kadar. Jadi ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, dan ada Asy'ariyah. Nah sekarang ini bicara Syariah. Di pembicaraan Tuhan tidak seperti pandangan Asy'ariyah. Adalah suatu sifat jiwa. Jangan ingat, pembicara itu sifat jiwa. Jiwanya, nafsnya. Apakah Tuhan punya nafs? Tuhan punya diri juga. Dan dalam Al-Quran dikatakan, kata ba'alan nafsihir rahmah. Tuhan menetapkan atas dirinya, nafsnya adalah rahmah. Jadi sifat jiwa tohnya, sifat jiwanya. Dan merupakan makna-makna kekal yang ada dalam hakikatnya. Ini merupakan makna-makna yang kekal dalam hakikatnya, yang mereka sebut pembicaraan jiwa. Jadi di dalam jiwa. Contohnya gini Pak sekalian, yang namanya pengetahuan itu yang kita sampaikan seperti sekarang saya menyampaikan yang saya ketahui. Itu kan dari dalam jiwa saya, dalam jiwa kita. Nah, pertanyaannya apakah dalam jiwa kita itu berbentuk tulisan-tulisan? Nah, kira-kira gitulah. Apakah berbentuk tulisan-tulisan atau berbentuk pembicaraan? Jawabannya tidak, berbentuk ilmu saja. Dan kata ilmu itu cuma tunggal, kan begitu. Kita lah nanti yang membagi-bagi setelah keluar. Yang berbicara tentang batu-batu, kita sudah dengan fisik. Yang berbicara tentang hewan-hewan, kita sudah dengan biologi. Ya. Yang berbicara tentang transaksi-transaksi antara manusia disebut dengan ekonomi. Yang disebut dengan asal-usul kehidupan manusia, antropologi. Yang disebut dengan pembicaraan mengenai pergaulan manusia disebut dengan sosiologi. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, jadi kita lah yang berikan nama-nama itu setelah keluar. Ya. Di dalam pikiran manusia tunggal. Ya, tunggal. Contohnya kita melihat seseorang jalan. Orang itu kita lihat seperti orang lain saja. Padahal bisa saja orang itu yang jalan berpengetahuan luas. Di sampingnya juga sama posturnya tapi tidak punya pengetahuan. Jadi yang namanya pengetahuan itu sebetulnya adalah sederhana memang. Nanti kelihatan sophisticated, nanti kelihatan menjadi complicated setelah dia keluar. Ya, setelah dia keluar kelihatannya complicated. Ya, karena kelihatannya banyak. Kita bahkan mendengarnya saja bingung biasanya. Padahal ketika ilmu itu ada dalam jiwa menjadi tunggal sebetulnya. Makanya ketika tersimpan dalam jiwa, dia bukan lagi berbentuk kata-kata dan huruf-huruf. Berbentuk apa? Berbentuk makna. Ya, dia berbentuk makna saja ini. Ya. Jadi nanti di sana hanya berbentuk makna saja. Jadi berbentuk makna. Ya. Jadi makna-makna ini kita komunikasikan dengan orang dengan pembicaraan namanya, dengan kata-kata. Ya. Jadi ketika makna-makna ini kita komunikasikan, karena orang lain supaya mengerti jiwa kita komunikasikan, communicate, ya, communication, ya. Kita komunikasikan dengan orang, masa komunikasikan menghubungkan, ya, cara menghubungkannya dengan apa? Satu dengan kata-kata, ya.
kata-kata. Kemudian atau bahasa, kata-kata kan bahasa. Atau bisa juga dalam bentuk isyarat-isyarat, ya, sign, signal. Bisa juga dalam bentuk body language, body language. Kita kedipkan mata itu kan body language. Kita colek orang itu body language. Itu kan body language. Kalau kita melihat orang dan marah, naikkan tinju kita itu namanya body language. Gitu. Nah, jadi body language. Itu dia pesan sebetulnya. Bisa aja dalam bentuk misalnya klakson. Kalau di jalan, kita minta terima kasih kepada orang yang memberikan jalan kepada kita, jalan mobil kita, kereta kita, kita minta terima kasih. Karena tidak mungkin dia mendengar kita terima kasih dengan bunyi klakson. Ya. Atau ke lampu misalnya. Nah, itu isyarat-isyarat. Jadi ada isyarat-isyarat dan ada juga body language. Jadi tapi itu artinya Pak, isyarat yang biasa syarat itu biasa berbentuk umum, bisa berbentuk rahasia, sandi-sandi, ya. Kriptografi itu adalah sandi-sandi. Nah, itu sebetulnya untuk dikomunikasikan. Ya. Kalau komunikasinya umum menggunakan sandi-sandi umum, kalau bentuknya terbatas ya sandi-sandi khusus. Ya, sandi-sandi khusus dibatasi pada pihak tertentu, namanya dienkripsi kalau dalam ilmu komputer. Ya. Nah, jadi merupakan makna-makna kekal yang ada dalam hakikatnya. Jadi ingat, makna-makna kekal yang ada dalam hakikatnya. Yang mereka sebut pembicaraan jiwa. Jadi disebutlah dengan pembicaraan jiwa. Artinya pembicaraan itu pada jiwanya Tuhan. Ini adalah pembicaraan jiwa. Itu karena pembicaraannya adalah sesuatu yang berbeda dengan intelligible murni. Ya, kenapa disebut pembicaraan jiwa? Karena pembicaraannya adalah sesuatu yang berbeda dengan intelligible. Intelligible itu makulat. Intelligible ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Arabnya itu makulat. Ya, makulat sesuatu yang bisa dipikirkan oleh akal. Intelligible itu adalah bisa dijangkau oleh intelek. Intelligible ini dari kata intelek. Bisa dijangkau oleh akal. Intelligible, ya, sanggup dijangkau oleh akal. Jadi yang berbeda dengan yang terakali. Karena pembicaraan Tuhan itu sesuatu yang berbeda intelligible. Karena yang intelligible itu kita, manusia ini pembicaraan kita kan harus runtut, harus bisa dicerna dengan akal kalau kita berbicara. Ya, jadi tanpa kita sadari itu tidak ada orang sebetulnya tidak menggunakan akalnya. Karena orang berbicara itu pasti pakai akal, kan harus berurutan. Ya, harus berurutan, mana yang duluan, mana yang belakangan. Seperti tadi misalnya makan, ya, makan. Karena kita ingin mengeluarkan makna makan dalam jiwa kita, kita tahu bahwa mak duluan, baru kan belakangan, kan begitu. Coba kalau kita putar, kannya duluan baru maknya, pasti orang tidak ngerti, menjadi kan mah, gitu. Nah, jadi demikian, ketika bisa diucapkan kan berarti intelligible kalau kita intelligible, ya. Sedangkan pembicaranya Tuhan berbeda dengan yang intelligible, ya, karena itu kita, ya, intelligible murni, ya. Jadi kita berbicara itu harus menggunakan akal. Kalau Tuhan misalnya berbicara menggunakan akal, berarti Tuhan punya akal juga, begitu kayak kita. Nah, kalau Tuhan juga punya akal, berarti Tuhan punya otak juga, jangan-jangan seperti itu. Jadi, atau jika tidak seperti itu, berarti ia adalah pengetahuan dan bukan pembicaraan. Nah, jika tidak seperti itu, berarti ia adalah pengetahuan dan bukan pembicaraan. Nah, jadi kata mereka, kalau tidak memahaminya seperti ini, bukan pembicaraan, tapi pengetahuan. Ya, pengetahuan. Ya, apa bedanya pengetahuan dan pembicaraan? Sederhana, kalau pengetahuan itu hanya ada dalam diri kita, kalau pembicaraan itu sudah terhubung dengan pihak luar. Itu kan begitu sekalian. Jadi yang namanya pembicaraan itu datang belakangan, pengetahuan dulu kan. Jadi sebelum jadi pembicaraan kan pengetahuan. Ya. Setelah kita sampaikan pengetahuan kita menggunakan perantaraan namanya wicara. Ya, bicara ke pembicaraan. Contohnya kita ingin tunjukkan rumahnya si A, kita tahu. Maka kita berbicara dengan menggunakan kata-kata rumahnya dia tinggal di, ya, kalau gitu pembicaraan namanya. Ya. Tapi pengetahuan kita tentang rumahnya itu tersimpan dalam jiwa kita, pengetahuan itu. Ya. Tetapi pembicaraan Tuhan, ini Tuhan, ya, bukan seperti pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu segala sesuatu harus intelligible.
Jadi perbedaan antara Mu'tazilah dengan yang lain, kalau Mu'tazilah itu penekanannya benar-benar pada akal. Semuanya hanya bisa dikembalikan kepada akal saja. Ya, apa sebabnya? Manusia itu bisa mengetahui segala sesuatunya dengan akalnya, dan semua yang merupakan tindakan dan perkataan manusia itu harus melalui akal. Nah, seperti itu kalau Mu'tazilah. Makanya diberikan penekanan di sini, tetapi pembicaraannya Tuhan bukan seperti pandangan Mu'tazilah. Kalau pandangan Mu'tazilah berarti setiap Tuhan berbicara pasti berpikir juga. Ya, karena ketika pengetahuan keluar menjadi pembicaraan, harus ada nama pikiran, mana duluan, mana yang harus kita pilih. Ya. Kita punya pengetahuan, tapi kan kita harus pilih namanya kata, ada diksi namanya. Nah, berarti kan pada saat itu akal harus bekerja. Apakah Tuhan kalau dia berbicara seperti itu juga? Nah, itu masalahnya. Nah, Mullah Sadr mengatakan di sini, tetapi pembicaraan Tuhan tidak seperti pandangan Mu'tazilah bahwa pembicaraan Tuhan itu bersifat intelligible. Sekadar sebuah pernyataan untuk penciptaan suara-suara dan kata-kata yang menunjukkan makna-makna tadi. Jadi menciptakan, membuat suara-suara, simbol-simbol, huruf-huruf, kata-kata, bahasa yang ingin kita wakilkan pada makna-makna pengetahuan yang ada dalam jiwa. Nah, karena makna-makna ini harus dipahami orang, maka pada saat kita membuat suara-suara itu, kata-kata itu, bahasa itu, ya harus berurutan berdasarkan intelek yang benar. Kalau bahasa language-nya, bahasa bahasanya, ya harus ada subjek, subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, dan seterusnya. Objeknya ada objek langsung, ada objek, dan sebagainya. Dalam bahasa Arab juga seperti itu. Ada mubtada, ada kabar, ada juga yang disebut dengan fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, dan seterusnya. Itu kan ada urutan-urutannya, dan itu adalah makulat namanya, intelligible. Ya. Jadi pembicaraannya bukan seperti pandangan Mu'tazilah, sekedar sebuah pernyataan untuk penciptaan suara-suara dan kata-kata yang menunjukkan makna-makna. Ya. Karena dalam hal ini, ya, seluruh pembicaraan adalah pembicaraan Tuhan. Karena kan pembicaraan Tuhan, Pak Buya, kita tidak ada pembicaraan manusia. Jadi dalam makna, dalam pembicaraan kita bicarakan ini, dalam pembahasan kita ini, yang kita bicarakan adalah pembicaraan Tuhan. Ya. Jadi ingat, yang kita katakan berbicara di sini pembicaraan Tuhan, bukan pembicaraan kita. Ya. Pembicaraan Tuhan atas pandangan seperti itu. Pandangan seperti itu tidak menolong. Ya, pandangan Mu'tazilah tidak menolong, ya, seperti usaha kaum Mu'tazilah untuk membatasi pembicaraan Tuhan pada yang dibicarakan, ya, dengan niat memberi informasi kepada yang lain sebagai bagian dari Tuhan, ya, sebagai bagian daripada Tuhan. Ya. Ingat, Tuhan dengan niat memberi informasi kepada yang lain sebagai bagian daripada Tuhan. Ya. Atau dengan ini ada apa namanya? Questionnya di sini, dengan niat penampilan mereka atas namanya. Dengan niat penampilan mereka atas nama Tuhan. Artinya kita membicarakan sesuatu mengatasnamakan ilmu Tuhan. Ya. Ini niatnya memberi informasi kepada yang lain, kepada pihak lain, kepada orang lain, sebagai bagian daripada pembicaraan Tuhan. Ya. Atau dengan niat penampilan mereka atas namanya, atas nama Tuhan. Ini juga sekali berbahagia kalau kita renungkan dalam-dalam ini penting. Karena betapa banyak orang sekarang berbicara, terutama agama, itu mengatasnamakan Tuhan sebetulnya. Ya, sehingga kemudian pembicaraannya dia disakralkan seperti mana sakralnya Tuhan. Padahal sakralnya Tuhan itu kan bersifat mutlak, sedangkan pembicaraan kita manusia kan tidak mutlak. Bisa benar, bisa salah, kan begitu. Relatif. Tapi yang relatif ini kita sifatkan pada Tuhan. Nah, kalau kita menjadikan pandangan kita mewakili pandangan Tuhan, berarti kita meletakkan sifat relatif pada Tuhan. Bapak bisa bayangkan kalau meletakkan sifat relatif pada Tuhan, benar atau tidak? Ini jelas fatal sebetulnya secara teologi. Kenapa? Karena Tuhan itu kan mutlak, serba mutlak. Sedangkan pengetahuan kita, pandangan kita kan relatif.
Bisa benar, bisa salah, bisa yes, bisa no, kan begitu. Yes or no. Sedangkan Tuhan itu pasti yes. Ya, kalau yang benar. Jadi, kalau kita punya pandangan, lalu kita sakralkan seperti mana mensakralkan Tuhan, ya berarti kita telah meletakkan sifat relativitas pada Tuhan. Meletakkan sifat relativitas pada Tuhan ini adalah fatal. Kenapa? Karena Tuhan itu kan bersifat absolut, absolutely, ya, mutlak. Ya. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu bagus sekali, Bapak Ibu, kalau mengikuti tadabbur, setiap orang yang berbicara dan mengatasnamakan Tuhan, itu adalah iftira, namanya, mengada-ada, iftira. Ya. Bagaimana kalau kita misalnya menyebut ayat mengatasnamakan Tuhan? Ya, ingat ayat itu memang ayat Tuhan. Kita baca dari Al-Quran ayat Tuhan. Tetapi apakah pemahaman kita terhadap ayat itu sama dengan yang dipahami Tuhan? Nah, ini masalahnya. Ya, apakah kita memahami ayat itu sama dengan Tuhan memahami ayat itu? Berarti kalau kita memahami ayat itu kita anggap pasti harus diikuti, berarti kita telah memutlakkan pemahaman kita kepada ayat itu, berarti kita mensifatkan pemahaman kita terhadap ayat itu sama dengan pemahaman Tuhan. Berarti artinya apa? Kita mengabsolutkan lagi pemahaman kita. Ya. Nah, dengan demikian menggunakan ayat Tuhan pun juga tetap apa? Tetap kita membuka ruang untuk menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Walaupun kita yakin saya benar, artinya pemahaman saya benar, tetapi pemahaman kita benar, kata-kata kita manusia ini kan harus bersandar pada kita. Kita itu siapa? Yang relatif. Ya. Karena kita relatif kan berarti pengetahuan kita relatif bisa benar. Nah, inilah biasanya banyak orang beragama jatuh kepada apa yang disebut dengan radikalisme. Radikalisme sebetulnya secara bahasa artinya benar. Radik itu kan artinya root. Radik itu artinya root, dasar. Dia menganggap dirinya seperti itulah pemahaman Tuhan. Nah, ketika memaksakan itu pada orang lain, menjadi radikalis. Ya. Kenapa? Karena dia mengasumsikan, dia Suaranya hilang. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, ternyata tadi disconnect ya. Jadi kita masuk lagi. Bapak Ibu, ini skrinnya sudah kelihatan? Screen-nya masih yang tadi, Oh, masih yang tadi, iya. di halaman 93. Ini nggak goyang-goyang? Ini saya goyang-goyangin. Nah, iya sudah. Udah, ya. Nah, jadi jemaah sekalian, kita teruskan tadi ya. Jadi ini adalah penting sekali memahami hakikat pembicaraan Tuhan ini. Karena banyak sekali di antara kita tiba-tiba seakan-akan menjadi juru bicara Tuhan. Begitu Pak sekalian. Di masyarakat kita, terutama agamawan, tiba-tiba menempatkannya sebagai juru bicara Tuhan. Gitu. Juru bicaranya Tuhan. Ya, mengikuti dia sama dengan mengikuti Tuhan, menolak dia sama dengan menolak Tuhan. Ini sebetulnya terjadi juga pada gereja pada abad pertengahan. Kristen itu masuk dalam abad ke-8, namanya Dark Age. Itu ketika menganggap bahwa pendapat gereja adalah pendapat Tuhan. Menentang gereja, pendapat gereja sama dengan menentang pendapat Tuhan. Maka orang-orang yang berbeda pendapat dengan gereja itu dieksekusi, ya, diinkuisisi. Bahkan ilmuwan sekalipun, ilmuwan besar yang belakangan terbukti merubah dunia, seperti Galileo Galilei, Bruno, Kepler, dan sebagainya, itu nanti kemudian dihukum oleh gereja.
karena mereka berani berpendapat beda dengan gereja. Bayangkan kalau pendapat gereja sudah dianggap pendapat Tuhan, seperti gereja berpendapat bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Itu kan pendapatnya gereja. Tiba-tiba datang Galileo mengatakan yang menjadi pusat alam semesta ternyata matahari. Akhirnya Galileo kan digantung. Ya kan gitu. Padahal hanya berpendapat bahwa ya tidak cocok, tidak sesuai dengan fakta kalau bumi menjadi pusat alam semesta. Galileo menunjukkan bahwa bumi kita itu justru berputar mengelilingi matahari. Jadi matahari lah menjadi pusat semesta kita, paling tidak keluarga matahari kita. Tapi karena dianggap berbeda dengan gereja, akhirnya dia dibunuh kan. Bahkan yang lebih fatal seperti Bruno dibakar. Ya. Nah, jadi ini kan fatal sekali kalau agama yang mengatasnamakan dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Karena begitu mengidentikan pandangannya sama dengan pandangan Tuhan, maka kemudian selain bersifat mensakralkan pandangannya, juga kemudian menghalalkan hukuman terhadap yang berbeda pendapat dengannya, seperti ini. Nah, ini terjadilah kekerasan atas nama agama namanya. Terjadilah kekerasan atas nama agama. Nah, padahal agama kan aslinya anti kekerasan. Agama itu adalah cinta. Ya, dan kalau kita bicara agama itu cinta kasih sayang, itu bukan pandangan Kristiani saja. Setiap kita baca surat pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali Taubah. Jadi setiap kita baca surat itu pasti Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahnya sama, itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Supaya apa? Supaya terbentuk persepsi dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu bukan pembenci, Tuhan itu bukan penghukum, tapi pengasih dan penyayang. Nah, jadi jemaah sekalian, kita kembali lagi. Jadi bahaya sekali kalau pandangan kita ini diidentikan dengan pandangan Tuhan. Ya. Oleh sebab itulah dikatakan di sini bahwa ya, pandangan seperti itu tidak menolong, tidak membantu, seperti kaum Mu'tazilah. Dibagi Mu'tazilah, kalau pandangan itu bersifat rasional, itu pasti pandangan Tuhan. Kalau tidak rasional, bukan pandangan Tuhan. Untuk membatasi pembicaraan Tuhan pada yang dibicarakan dengan niat ini question tag-nya di sini nih, dengan niat memberikan informasi kepada yang lain sebagai bagian dari Tuhan. Dengan niat memberi informasi kepada yang lain sebagai bagian dari Tuhan. Jadi bayangkan. Atau dengan niat penampilan mereka atas nama Tuhan, atas namanya. Nah, inilah yang paling berbahaya. Makanya sekarang kalau kita belajar filsafat atau hikmah dan irfan, itu membuat kita semakin humble. Kita berpendapat, inilah pendapat kita, tapi kita benar-benar menghormati pendapat orang lain dengan semulia-mulianya. Dengan selalu berharap bahwa bisa saja suatu saat kita terkoreksi juga. Ya. Maka dan Al-Quran sudah mengatakan, wala tuzakku anfusakum, kamu jangan menganggap suci dirimu sendiri. Itu tertera di dalam surat An-Najm. Ya. Apa arti menganggap suci diri kita? Ya sudah pasti benar. Yang lain sudah pasti salah. Nah, seperti itu. Karena segala sesuatu adalah darinya. Kan kita atasnamakan dengan alasan segala sesuatu darinya. Karena segala sesuatu darinya, apalagi kalau Al-Quran, kitab suci, ya maka gereja dulu berhak mengatakan bahwa karena Injil ini adalah dari Tuhan, ya berarti kata Injil adalah kata Tuhan. Ya, seperti itu. Jika dengan restriksi seperti ini, ya, jika mereka menginginkan sebuah pembicaraan tanpa perantaraan manusia apapun, maka ini juga menjadi mustahil. Jadi ketika kita satu Tuhan, ya kita sampaikan di sini nih Mas sekalian. Ini adalah Tuhan ya, Tuhan. Kemudian di sini adalah manusia. Kita lihat, kalau Tuhan langsung ke sini, ini kan mustahil ya. Ya, kenapa mustahil? Karena manusia ini hanya bisa mendengarkan suara kalau ada materinya. Suara itu kan ya suara seperti A, B, C, D itu kan suara. Nah, kalau Tuhan berbicara kepada manusia, bukan berarti Tuhan itu terikat oleh ruang waktu. Karena tadi kita katakan berarti Tuhan harus
punya lidah, punya langit-langit, punya bibir, kan mustahil. Ya. Lalu bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada manusia? Itu melalui namanya utusan. Nah, kita di sini utusan. Nah, utusan. Jadi ke sini dulu. Ya. Ke sini dulu, baru ke sini. Ya gitu. Utusan ini apa? Menerima pembicaraan Tuhan dari hati ke hati, namanya wahyu. Ini adalah menerima pesan Tuhan dari hati ke hati. Ini bahasa kita dari hati ke hati, bukan berarti Tuhan punya hati. Dari nafs ke nafs, karena Tuhan itu kan punya nafs, diri. Ini nafs. Ya, kata ba'ala nafsiram. Dari nafs to nafs. Ya, kalau kitanya pakai aja bahasa Melayu kita, hati ke hati. Pembicaraan Tuhan ke manusia, keutusan itu dari hati ke hati. Bahasa lainnya adalah wahyu. Wahyu itu kan dari hati ke hati. Kenapa? Karena ini suci. Sedangkan kita di sini kan mayoritas tidak suci. Makanya diambillah dari sini, namanya utusan. Utusan ini dari sini. Jadi sebetulnya utusan ini adalah dari sini juga. Jadi dia utusan itu dari sini diambil ke sini. Dipilih. Karenanya bisa nanti berbicara seperti pembicaraan kita, gitu. Jadi dipilih sebagai utusan untuk kepada kita manusia. Nah, ketika kita menerima dari Tuhan, jadi sebetulnya jemaah sekalian ini kita hapus dulu nih ya. Ya, kita hapus dulu nih. Tadi ini. Nah, jadi kita ganti di sini menjadi titik-titik aja ya, titik-titik di sini ya. Ini dia nih. Ya. Ini dia. Karena bukan Tuhan, ingat, bukan Tuhan tidak mampu ke sini ya. Kata-kata kita salah kalau kita katakan Tuhan tidak mampu langsung kepada manusia. Salah. Masa Tuhan punya ketidakmampuan? Yang ada adalah kita manusia tidak mampu menerima langsung dari Tuhan. Secara umum ya, manusia secara umum. Maka Tuhan pilih cari di antara kita manusia yang mampu. Nah, itu utusan. Sama persis kalau kita mau bikin rumah sakit. Rumah sakit itu apa? Ya rumah sakit. Hospital ya, kalau di Singapura hospital. Kalau kita bikin rumah sakit atau hospital, ya tentu kita pilih di antara manusia apa? Dokter. Tidak semua orang kita terima. Karena yang mengerti tentang seluk-beluk penyakit hanya dokter. Jadi kita cari di antara manusia yang punya kemampuan, capability dokter. Nah, kita pilih sebagai utusan kita ya di dalam rumah sakit itu. Kalau kita bikin rumah sakit, jadi kita bikin rumah sakit, kita jadi dokter mewakili kita untuk mengobati orang sakit di sana. Nah, begitulah juga dengan sini. Ya. Semuanya saya kira sama. Kita mau bikin grup sepak bola, ya, kesebelasan sepak bola. Tentu kita cari bukan hanya cari orang yang besar badannya, orang bisa besar badannya tapi tidak tahu lari gimana, tidak tahu teknik-teknik gocek sepak bola, ya nggak bisa. Jadi kita cari siapa yang berbakat sepak bola. Kita mau apa namanya merekrut tentara, ya army, apa itu askar. Ya kita harus memilih yang pertama punya minat, yang kedua adalah bisa dididik jadi tentara. Jadi semuanya dari manusia itu serba dipilih sesuai dengan kapabilitasnya. Nah kalau jadi tentara, jadi dokter saja, rumah sakit saja, kita harus pilih yang punya bakat, talent, maka apatah lagi kalau masalah utusan Tuhan. Maka Tuhanlah yang memilih di sini. Dia milih, ya dia lihat ini utusan, dia angkatlah jadi utusan. Lalu Tuhan berbicara kepadanya dari hati ke hati, namanya wahyu. Nanti utusan inilah yang membahasakan itu, lahirlah Al-Quran itu. Ya. Membahasakan itu. Makanya bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab. Kenapa? Utusan ini hidup di tengah-tengah orang Arab. Bahasa ibunya sang Nabi bahasa Arab. Ya, maka dia berbicara bahasa Arab. Nah seperti itu. Nah sekarang kita manusia kemudian coba memahami kitab suci itu tadi dari utusan ini. Jadi kita katakan ini adalah kitab suci. Ya. Ini adalah kitab suci. Nah, kitab suci di sini. Kitab suci ini hakikatnya dari Tuhan. Kita kasih garis-garis lagi di sini. Ini hakikatnya dari Tuhan ini ya kepada kita, kamu gitu. Seperti ini. Ini adalah dari Tuhan kepada kita. Tapi kan kita tidak mampu menerima ini melalui rasul tadinya. Ya, jadi kemudian rasullah yang ke sini. Ya. Jadi rasullah yang ke sini. Ya, jadi ini rasul.
Jadi kitab suci ini dari Rasul, baru kemudian ke kita. Ya, gitu. Nah sekarang, pada saat kita memahami kitab suci ini, kalau kita memahami sama dengan Tuhan, ini fatal. Kenapa? Karena tadi dari awal kita sudah katakan kita bukan utusan Tuhan, kan berarti kita tidak punya kapabilitas yang sempurna seperti utusan. Jadi artinya apa? Kita tidak punya kapabilitas memahami pembicaraan Tuhan secara sempurna seperti makna-makna pembicaraan itu. Memahami pembicaraan Tuhan seperti yang diinginkan Tuhan itu namanya takwil, dan kita tidak memiliki itu. Yang bisa memiliki itu adalah utusan Tuhan. Takwil namanya. Nah, maka yang mutlak sama dengan Tuhan pemahamannya itu adalah nabi, orang suci, imam, insan kamil. Sedangkan kita di sini adalah relatif, bisa benar, bisa salah. Kita lagi-lagi, kita boleh yakin benar, tetapi keyakinan kebenaran kita harus paralel dengan keyakinan kita bahwa kita ini bukan rasul. Kita ini adalah manusia biasa. Kita ini adalah manusia apa? Makhluk, ataukah kita ini adalah zat yang relatif. Relatif artinya bisa benar, bisa salah. Ya. Nah, inilah yang membuat kita humble. Inilah yang membuat kita menjadi sederhana. Menjadi ifah. Ya. Salah satu doa kita, ya, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa. Afafa itu ifah. Ya. Supaya kita ini sederhana, humble. Ya, jangan kita baru belajar bahasa Arab buku 3, itu juga tersirat-sirat diulangi juga 2 kali, 3 kali. Terus kemudian kita seakan-akan paham apa kata Tuhan persis seperti yang Tuhan inginkan. Nah, ini tidak boleh. Kita harus humble, kita harus sederhana, kita harus ifah. Ya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Nah, jadi itu. Al-Qur'an mengatakan wala tuzakku anfusakum. Ya. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus mensucikan diri kita terus-menerus. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mensucikan diri kita terus-menerus. Ya, jadi dengan cara pandang seperti ini, Pak Bos sekalian, ya kita terlepas dari cara pandang beberapa ahli teologi tadi, baik Asy'ari ataupun Mu'tazilah, yang seakan-akan pendapatnya itu mewakili pendapat Tuhan. Ya. Sehingga dengan gampang sekali menyesatkan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Ya, bagi Mu'tazilah kalau tidak rasional ya pasti tersesat. Kan begitu. Nah, jadi dengan demikian kita tidak boleh, kita meyakini Al-Quran menghargai akal, tapi bukanlah kebenaran intelek yang paling tinggi, karena ada kebenaran yang melampaui kebenaran intelek. Al-haq itu adalah beyond daripada intelektual kita. Tapi kita sampai ke sana melalui kendaraan intelek. Tapi namanya kendaraan intelek hanya kendaraan disimpan di garasi saja setelah sampai di sana. Ya. Jadi kalau kita naik kendaraan, naik kereta, naik mobil ke rumahnya orang, kita hanya diantar oleh mobil itu, kereta itu sampai di depan rumahnya orang. Tidak mungkin mengantarkan kita masuk ke kamar tamunya orang. Nah, seperti itulah. Jadi kita butuh kereta ataupun mobil untuk sampai ke depan rumahnya orang itu. Setelah itu kita turun, baru kita berjalan dengan sederhana memasuki, menjumpai pemilik alamat tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ya, maka ini juga menjadi mustahil, karena dalam hal ini tidak akan terdapat suara atau kata-kata sama sekali. Kalau Tuhan itu tidak seperti itu. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Pembicaraan Tuhan adalah ekspresi. Ya, jadi ingat, pembicaraan dalam tanda petik di sini, quote in quote ini ya. Pembicaraan Tuhan, jadi kata pembicaraan dikasih tanda quotation di sini ya, tanda petik ya. Ya, tanda kutip ya. Jadi tidak. Pembicaraan Tuhan adalah ekspresi. Ya. Penetapannya atas kata-kata yang sempurna. Jadi pembicaraan Tuhan itu ekspresi penetapannya atas kata-kata yang sempurna. Dan penurunan ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat dalam pakaian kata-kata dan pernyataan-pernyataan. Jadi kalau kita tahu, harusnya kita pikir Tuhan itu kan sebenarnya tidak berbahasa. Makanya dia mengerti seluruh bahasa, karena dia tidak berbahasa. Kalau misalnya kita berbahasa, misalnya bahasa kita di Indonesia hanya mengerti bahasa Indonesia. Begitu orang berbahasa Inggris, kita bingung. Ya, kenapa? Karena bahasa kita bahasa Indonesia. Nah, jadi oleh sebab itu,
Kalau Tuhan terikat dengan bahasa juga, ya begitu orang hambanya berbicara tidak bukan bahasa Tuhan, kan berarti Tuhan bingung juga, kan tidak mungkin. Kalau kita katakan Tuhan mengerti semua bahasa, ya berarti mengerti semua bahasa artinya beyond bahasa, yang gitu. Jadi kalau Tuhan mengerti seluruh bahasa, bukan hanya bahasa manusia, tapi bahasa burung-burung, bahasa hewan-hewan, bahasa makhluk-makhluk, ya kan berarti bahasanya Tuhan beyond bahasa manusia. Nah, ketika bahasanya Tuhan beyond bahasa manusia, kan berarti tidak terbatas pada A, B, C, D, alif, bata, sa, jim. Kamu gitu. Iya. Tidak terbatas pada bahasa kata-kata dan bahasa isyarat-isyarat atau bahasa body language. Ya, tidak seperti itu. Pokoknya melampaui semuanya. Ya. Jadi tidak, pembicaraan Tuhan adalah ekspresi penetapan kodratnya atas kata-kata yang sempurna. Jadi siapa yang punya kata-kata? Ya manusia. Manusia yang punya kata-kata, Tuhan hanya menetapkan pengetahuannya berdasarkan kata-kata tersebut. Seperti contohnya Nabi Muhammad kita berbahasa Arab. Allah menetapkan Al-Quran itu bahasanya ke dalam bahasa Arab. Ya, menetapkannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kalau berbicara ke sekitarnya bahasa Arab. Bayangkan kalau Nabi Muhammad mengajarkan wahyu Tuhan dengan bahasa isyarat saja, seperti maaf orang yang saudara kita yang tunanetra, tunarungu, kan itu menggunakan isyarat-isyarat. Kan repot itu menuliskannya, gimana coba menuliskannya? Ya, oleh sebab itulah maka menggunakan bahasa manusia. Disitulah muncul tadi namanya dua, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Lalu kenapa bisa ada muhkamat dan mutasyabihat ini? Di sini muncullah istilah muhkamat dan mutasyabihat. Ya. Ini muhkamat dan mutasyabihat. Ya. Muhkamat itu artinya mengikat antara kata itu dengan faktanya, sedangkan mutasyabihat itu artinya hanya perumpamaan, tidak mengikat. Ya, muhkamat itu dari kata hukum, hukum itu adalah harus tepat, hukum itu adalah harus tajam. Hukum itu adalah seperti tajam, seperti pisau. Artinya tidak boleh ada keraguan-raguan. Itu namanya muhkamat. Sedangkan kalau mutasyabihat dari kata tasyabah itu menyerupakan saja. Karena yang dibicarakan itu tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, maka kemudian diberikan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan itu mengambil dari mana? Dari kehidupan real kita, nyata kita manusia. Maka disitu mutasyabihat. Mutasyabihat artinya bukan meragukan, tetapi menyerupakan. Tasyabah itu menyerupakan. Ya. Jadi Tuhan menyerupakan. Contohnya Tuhan bicara sorga. Adakah di antara kita yang pernah melihat sorga? Enggak ada. Nah, ketika Tuhan membicarakan sorga kepada kita, dia bikin perumpamaan seperti misalnya air yang mengalir. Ya, ada rindang taman yang indah. Ada pelayan-pelayan. Nah, seperti itu. Itu mutasyabihat namanya. Kenapa kalau Tuhan bicarakan sorga dalam pengertian aslinya kita tidak bisa tangkap? Kenapa? Tidak pernah kita lihat. Karena tidak pernah kita lihat, tidak punya persepsi pada diri kita, tidak punya mafhum. Ketika tidak punya mafhum, maka kita tidak akan paham kalau dibicarakan. Ya. Maka menggunakanlah bentuk mutasyabihat. Maka di dalam Al-Quran itu banyakkan mutasyabihatnya. Tetapi yang mutasyabihat ini supaya bisa diterima maknanya yang asli, kembali kepada muhkamat. Ya. Seperti Tuhan. Tuhan itu seperti contohnya melihat, mendengar. Nah, apakah Tuhan itu punya mata untuk melihat? Apakah Tuhan punya kuping untuk mendengar? Apakah Tuhan punya mulut untuk berbicara? Jawabannya tidak. Bagaimana kita tahu? Padahal Al-Quran mengatakan Tuhan itu mengetahui. Tuhan itu mendengar, melihat. Kita kembalikan kepada ayat muhkamat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Nah, dengan demikian, maka perumpamaan-perumpamaan itu kita sudah mutasyabihat. Hanya sekedar tashbih. Makanya tadi ayat-ayat tashbih seperti ini, mutasyabihat, kita harus kembalikan kepada aslinya namanya, yaitu tanzih. Ya, dalam pakaian, kata-kata, dan pernyataan-pernyataan. Ingat, dalam pakaian, kata-kata, dan pernyataan-pernyataan. Oleh karena itu, pembicaraannya adalah Al-Quran. Al-Quran. Yakni penggabungan. Al-Quran itu penggabungan.
atau ketunggalan noetik wujud. Ya, begitu. Jadi sebetulnya kata-kata dalam Al-Quran itu adalah ketunggalan noetik wujud. Ya. Dari satu sudut pandang dan furqan, yaitu terpisah realitas lahir dari sudut pandang yang lain. Ya, jadi bisa memisahkan. Tapi pada saat aja Al-Quran itu adalah bacaan, satu kesatuan namanya bacaan itu. Sedangkan furqan itu bisa merincikan, membedakan ini benar, ini salah, dan sebagainya. Nah, jadi cuma sekali karena waktu kita tanpa kita rasa nih ngoceh-ngoceh sudah sampai hampir jam setengah 6, tinggal 10 menit lagi. Ya mohon maaf ini kepanjangan saya ngocehnya Pak Buya. Mudah-mudahan ngoceh-ngocehnya saya ini tidak membuat Bapak Ibu tambah bingung ya. Kalau Bapak Ibu tambah bingung mungkin terlalu masalah. Kalau yang repot, kalau saya juga yang berbicara bingung juga kan, repot juga. Jadi kita sekarang tanggal 20 berapa ini? 27 ya. 27 Mei ya. Nah, jadi cuma sekalian kita sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tinggal sedikit ini ya. Oke, sebanyak ya. Nah, nanti kita start lagi dari sini pada pembicaraan berikutnya. Kesimpulannya ini berbicara tentang pembicaraan Tuhan. Dan ini pentingnya belajar ini Pak Husin, supaya kita benar-benar menyadari apa itu pembicaraan. Supaya kita ini kan persoalan keagamaan kita tuh terlalu sering orang, terutama yang menggunakan baju agama itu, kata-katanya seakan-akan mewakili kata-kata Tuhan. Kebenaran pemahamannya sama dengan kebenaran yang dipahami Tuhan. Nah ini kan repot sekali. Nah kita tentunya tidak ingin seperti itu. Karena Al-Quran mengatakan kita harus sederhana. Ya. Itulah sebabnya Nabi orangnya semua sederhana, sabar. Nabi itu adalah inklusif, menerima semua orang di sekitarnya. Dan inilah yang harus kita praktekkan juga dalam kehidupan kita, supaya kita tambah berpengetahuan itu tambah merendah. Seperti tadi dalam doa kita, Allahumma inna nas'alukal huda. Kenapa kita minta petunjuk? Ya karena menunjukkan kita ini masih sangat mungkin salah. Kan kita minta petunjuk itu adalah sangat mungkin kita salah. Dan ini bukan hanya doa Allahumma inni nas'alukal huda, tapi di Al-Quran juga Al-Fatihah kita ihdina. Kita minta ihdina menunjukkan bahwa kita ini masih bisa di luar. Nah, sehingga kita selalu menempatkan diri kita punya potensi salah, dan karena punya potensi salah, ketika ada orang yang berbeda dengan kita, ya kita berpikir dia juga punya potensi benar. Seperti itu. Sehingga kalau mereka menyalahkan kita, tidak perlu tersinggung. Kenapa? Karena ya kita memang punya potensi salah. Dan kalau mereka membenarkan kita, tidak perlu tersanjung. Kenapa? Karena dalam kebenaran kita yang dia kurang itu punya potensi untuk salah. Pemahaman ini membawa kita menjadi humble, sederhana, iffah. Terima kasih banyak. Walafuminkum yang bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Secara ringkasnya, bolehkah kita berpegang kepada satu kesimpulan bahawa apa-apa daripada maksumin tadi, iaitu tuan Tuhan yang kamil tadi, absolute, dan selain daripada mereka, baik daripada derajat mukallid sampai ke marja, forever relatif. Maka ini mengakibatkan mafhum mukhalafah ni, kita pusing-pusing macam mana pun, maka topik-topik hakikat dalam pembahasan falsafah itu sendiri maupun dalam irfani Islami itu sendiri tidak akan mampu kita gapai dan capai secara hakiki. Paling-paling pun itu adalah interpretasi fikiran relatif kita, baik terhadap ayat Quran, baik terhadap apa-apa topik pun. Beri pembetulan dan teguran serta pencerahan. Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat tadi gambar kita di sini. Jadi kalau kita menerima tadi gambar ini, yaitu bahwa utusan Tuhan ini bukan dipilih oleh kita, tapi dipilih oleh Tuhan ini ke sini, kita jadi Tuhan memilih ini dari kita manusia. Tarik ke atas, jadilah utusan. Karena Tuhan itu sempurna, maka pilihannya pasti sempurna. Ini saya kira kita sudah sepakat. Karena Tuhan itu sempurna, maka pilihannya sempurna. Karena pilihannya sempurna, maka harus kita, bukan saja boleh, tapi harus kita berkeyakinan
bahwa kata-kata perbuatan mereka itu adalah mutlak. Tidak lagi relatif, tapi mutlak benar. Kenapa? Karena perbuatan dan perkataan mereka itu adalah bersama dengan Tuhan. Jadi bersama dengan Tuhan. Jadi kalau dia salah, berarti Tuhan salah. Tidak mungkin. Jadi kesempurnaan pengetahuan Tuhan adalah menjadi kesempurnaan pengetahuan para utusan. Yang disebut nabi atau imam. Ya. Nabi atau imam. Nabi, rasul, imam, dan sebagainya. Jadi kesempurnaan ini pasti ada di sini. Kenapa tadi? Bahasanya tadi dari hati ke hati. Kalau kita bicara dari ke hati masih bisa salah ya. Kalau tadi kita bicara dari hati ke hati itu masih bisa salah. Dari hati ke hati di sini benar-benar tidak ada perantara, tidak ada space between Tuhan dan putusan. Ya, tidak ada space yang tidak ada. Benar-benar menyatu. Seperti kalau kita, seperti Bapak Ibu lihat ini di apa namanya masing-masing. Di layarnya, di screen-nya masing-masing ini sama. Yang muncul di Bapak Ibu itu pasti sama dengan ini, tidak ada bedanya. Pasti tidak ada yang melihat ini bengkok-bengkok, pasti lurus juga ini, kamu gitu. Jadi ini pasti Bapak Ibu juga menyaksikan ini, ya, menyaksikan ini pasti lurus, gitu. Bukan berkelok-kelok kayak gini. Ya. Apa sebabnya? Karena ini gambar ini langsung tersimpan di dalam komputernya Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga tidak mungkin beda. Warnanya pun sama. Bapak Ibu pasti warna ungu di sana. Ini warna biru, begitu. Apa sebabnya? Karena langsung tersimpan. Nah, Tuhan dengan Rasul seperti itu, ya, seperti itu. Ini menggunakan apa namanya mekanisme yang disebut dengan internet. Ya. Internet itu menyebabkan apa yang ada di saya langsung terpaste di Bapak Ibu sekalian. Sama dengan kalau kita copy paste. Ya, ini yang copy paste-nya adalah internet. Jadi langsung sama. Jadi kalau Bapak Ibu ada 30 orang kita di sini atau 20 orang, pasti sama semua di layarnya, di screen-nya. Nah, begitulah juga Tuhan dan utusan. Dia adalah seperti ini. Apa yang ada pada Tuhan itu yang ada pada ini. Nah, seperti itu. Dengan demikian, pengetahuan utusan para nabi dan imam adalah mutlak benar. Apa sebabnya? Karena statusnya seperti ini. Sedangkan kita tidak melalui ini. Kita itu hanya mengandalkan pengetahuan perantaraan. Perantaraan apa? Ya perantaraan kitab ini, yaitu tulisan. Ini kan ada tulisannya, bahasanya. Ya, tidak langsung ke sini kita. Kita tidak langsung ke sini. Makanya ilmu kita tentang Al-Quran, kitab suci namanya husuli. Hasil daripada pembacaan kita. Hasil daripada pembacaan kita. Nah, dengan demikian kita juga berkesimpulan ini bahwa selain kita mencermati membaca kitab suci dengan menggunakan bahasa tadi, bahasa Arab dan sebagainya, kita juga perlu mensucikan jiwa kita. Walaupun mungkin tidak akan sesuci utusan, tetapi kesucian jiwa kita akan mempersempit terjadinya relativitas makna daripada kitab suci yang kita pahami hanya melalui bahasa. Karena melalui bahasa itu artinya apa? Melalui husuli. Nah, kalau kita mensucikan jiwa kita, kita akan menerimanya secara huduri namanya. Makanya Tuhan mengatakan jangan merasa suci. Supaya apa? Supaya kita terus mensucikan jiwa kita. Wala tuzakku anfusakum. Supaya kalian tazkiyatun nafs. Karena tujuannya Nabi datang adalah mensucikan jiwa manusia. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim baru wa yu'allimuhumul kitab. Kita harus mensucikan jiwa kita, baru kitab ini bisa tersimpan dengan pemahaman yang benar pada jiwa kita. Nah, jadi dengan demikian utusan ini harus kita pahami, dia adalah mutlak, ya, absolutely. Sedangkan kita di sini relatively. Jadi kita adalah relatif. Dan karena kita relatif, kita memutlakkan adanya toleransi kepada yang lain. Nah sekarang, apakah toleransinya para utusan, para nabi dan imam menunjukkan dia relatif pengetahuannya? Tidak. Tetapi toleransinya utusan nabi dan imam kepada manusia, karena dia tahu manusia itu bertingkat-tingkat. Dan setiap tingkatan itu tidak bersifat permanen. Boleh jadi tahun lalu tingkatan 2, tapi tahun berikutnya sudah naik ke tingkatan 3. Dan karenanya toleransinya utusan adalah bukan toleransi pada relativitas kebenaran, karena kebenaran tidak relatif, tetapi toleransi pada gradasi manusia. Tingkatan-tingkatan manusia. Seperti itu. Dan sedapat mungkin kita manusia ini
manusia biasa memiliki dua toleransi itu. Toleransi kita bisa juga salah, dan yang kedua adalah toleransi gradasi manusia. Gradasi itu grade-grade. Jadi setiap manusia itu punya grade-grade, tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan SD, ada tingkat SD itu elementary school, ada tingkatan SMP, ya junior high school, ada tingkatan SMA, senior high school, ada tingkatan university, dan seterusnya. Jadi kita punya grade-grade. Dan orang yang SD, yang elementary school, tidak boleh kita memperolok-olokkannya. Kenapa? Karena esok lusa dia akan naik juga menjadi university. Seperti itulah. Jadi toleransi kita, para nabi dan rasul, para imam kepada manusia umatnya adalah toleransi gradasi. Bukan toleransi karena dia yakin bahwa kebenaran itu relatif, bukan. Ya, tetapi karena manusia itu bisa dididik. Dan salah satu sifat dari pendidikan adalah gradasi, graduation. Makanya kan kalau di bahasa Inggris kan juga kelas-kelas itu dengan grade-grade juga, ada grade-grade-nya. Nah, seperti itulah. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, inilah saya kira esensi daripada jawaban atas pertanyaan Pak Mustari. Ada lagi sebelum kita tutup, satu lagi? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai sini, karena insya Allah kita ketemu lagi sebentar pada jam 7:30 untuk Irfan. Jadi Bapak Ibu-Ibu yang ingin belajar Irfan, belajar tasawuf, ya bisa hadir sebentar jam 7:30 waktu Jakarta, 8:30 waktu Singapura, Malaysia, dan waktu Indonesia Tengah.